Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qa'il. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Salah satu motivasi terkuat untuk mempelajari bahasa Arab itu adalah kenyataan bahwasannya Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala turunkan dengan bahasa Arab. Dalam banyak ayatnya Allah Jalla wa Ala mengabarkan bahwasanya Dia Allah Jalla wa Ala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab. Dalam surat Yusuf ayat kedua misalnya, Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia Al-Qur'an dengan bacaan berbahasa Arab, mudah-mudahan agar kalian berfikir. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 37, dalam surat Fussilat dalam ayat ketiga, dalam surat Asy-Syura ayat ke-7, dalam Az-Zukhruf ayat ketiga, Al-Ahqaf ayat ke-12, Az-Zumar ayat ke-28 dan juga Thaha ayat ke-113, jelas Allah mengabarkan bahwasanya Dia Allah Jalla wa Ala menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab. Nah, ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum, ketika Al-Qur'anul Karim turunkan dengan bahasa Arab, bahkan dalam surat Yusuf ayat kedua, Allah mengawali informasi dalam ayat ini dengan lafal taukid, lafal inna. Lafal inna dalam tinjauan ilmu balaghah itu mengandung penegasan yang menafikan adanya keraguan, linafi asyakki. Ini menegaskan bahwasannya Dia Maha benar Allah Jalla wa Ala telah menurunkan Al-Qur'anul Karim dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun. Nah, mudah-mudahan kata Allah Jalla wa Ala agar kalian berfikir. Dalam satu ayat ini, ikhwatil kiram, azanallahu wa iyyakum, Allah pun juga memuliakan Al-Qur'anul Karim dengan adanya dhamir huwa, dhamir ghaib ketiga, untuk menunjukkan liyadulla ala uluwi manzilatihi, untuk menunjukkan betapa keagungan tadi, tambahan bukti keagungan terhadap Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Dalam ayat lainnya misal Allah Jalla wa Ala pun juga menegaskan wa innahu lakitabun azizun, dan sesungguhnya ia Al-Qur'anul Karim lakitabun azizun, sungguh-sungguh merupakan kitab suci yang agung, bukan yang mulia. Dalam ayat tersebut misalnya Allah Jalla wa Ala pun juga mengawal informasi dengan lafal inna, ditegaskan kembali dengan adanya lamul ibtida. Dalam tinjauan ilmu balaghah ini yang dinamakan sebagai al-khabar al-inkariyu, atau dalam bahasanya Profesor Wahbah Az-Zuhaili, adanya dua penegasan ini menunjukkan apa? Menunjukkan at-taukid al-inkari, yang menafikan adanya pengingkaran, terlebih jika hanya berupa keraguan, nilafi asyakki wal inkari. Nah, ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum, ketika Al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa Arab, maka sesuai dengan ungkapan Imam Al-Baijuri, beliau mengatakan idlaulal i'rab lam yu'lam al-muradu, idlaulal i'rabu lam yu'lam al-muradu. Kalaulah tiada ilmu al-i'rab, yakni ilmu nahwu itu sendiri, maka tak akan diketahui apa yang menjadi al-murad, yakni maksud itu sendiri. Ketika Al-Qur'anul Karim turun dengan bahasa Arab, di selain kaum muslimin wajib menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan, petunjuk, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat tersebut, ya ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum, telah jelas Allah memposisikan Al-Qur'anul Karim sebagai hudan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa dan sebagainya, agar mereka menjadikan tadi Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi kehidupan mereka. Nah, ketika kita menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, tentu menjadi hal yang relevan ketika kita mengatakan harus memahami bahasa Al-Qur'an itu sendiri, ini bahasa Arab. Maka dari itu, ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum, dalam banyak penjelasan para ulama, salah satunya penjelasan Al-Alim Asy-Syaikh Atha Ibnu Khalil Abu Ar-Rushtah hafizahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitab tafsirnya, beliau menjelaskan betapa pentingnya kedudukan bahasa Arab untuk memahami bahasa Al-Qur'anul Karim. Ketika beliau membantah pemahaman
pemahaman orang-orang yang menafikan pentingnya pemahaman terhadap bahasa Arab dalam penafsiran terhadap Al-Quranul Karim. Syekh Atha bin Khalil misalnya menegaskan, dan di antara hal yang sudah semestinya disampaikan, bahwa siapa saja yang ingin memahami Al-Quranul Karim tanpa ada kemauan untuk memahami bahasanya, bahasa Arab, di mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa tersebut, pasti akan gagal memahami Al-Quranul Karim dan mengamalkannya. Dan karena faktor ini pula ia telah berdosa dengan dosa yang besar, karena Al-Quranul Karim itu telah turun dengan bahasa Arab, dan tanpa memahami bahasa Arab tidak mungkin ia memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Hal ini terutama berkenaan dengan dalam konteks itu kan bagi para mufassirin, di mana para ulama itu pun juga menjadikan syarat al-itqan fil lughatil arabiyyah, kemampuan terhadap bahasa Arab sebagai syarat untuk menjadi seorang mufassir atau ahli tafsir. Nah, dalam hal ini tentu bagi kita kaum muslim yang hendak memahami bahasanya Al-Quranul Karim, maka tiada jalan lain kecuali dengan memahami ilmu alat dasarnya, yakni ilmu bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu balaghah, ma'ani, badi, dan bayan. Nah, dalam penjelasannya Syekh Atha bin Khalil pun juga merinci, dan oleh karena itu kata beliau, para ulama al-fikih memperhatikan bahasa Arab dan ilmu-ilmunya, belum lagi para mujtahidin, sehingga mampu memahami Al-Quran dan menggali hukum-hukum syariah darinya. Maka dari itu ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, dalam kenyataannya Imamun Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala misalnya, itu beliau dikenal dengan kemampuan terhadap bahasa Arab, di mana beliau dalam sebagian keterangan mempelajari ilmu bahasa Arab kurang lebih selama kurun waktu 20 tahun masa kehidupannya. Nah, itu bukti ya, bahkan nama Imam Asy-Syafi'i tidak hanya besar dikenal dalam jajaran ulama ahli fiqih minal fuqaha, bahkan termasuk ke dalam a'immatul madzhab. Nah, beliau pun juga itu dikenal sebagai ulama pakar bahasa, bahkan dipuji oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa Arab itu merupakan hujah dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, terlebih ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, dalam ayat lainnya dalam surat An-Nisa ayat 82, misal Allah Jalla wa Ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, maka apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Nah, kata kunci dalam ayat ini ikhwatil kiram, itu Allah sampaikan diawali dengan hamzatul istifham. Hamzah istifham yang sebetulnya maknanya pengingkaran bernada pertanyaan. Ini merupakan pengingkaran dari Allah Jalla wa Ala itu bagi siapa saja yang tidak mentadabburi Al-Quran. Ini mengherankan, Al-Quranul Karim yang agung turun ke tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak berkenan, tidak mau mentadabburi Al-Quranul Karim. Ini mustahil seperti itu. Nah, dalam ayat ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk memikirkan Al-Quran dan melarang mereka berpaling darinya. Nah, tuntutan dalam ayat ini semakin jelas ikhwatil kiram, itu kalau kita perhatikan ya tadi adanya permulaan ayat ini dimulai dengan tanda tanya afala, yang maksudnya pengingkaran, yakni istifhamun inkariyun. Nah, tentu ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum menjadi hal yang lumrah untuk difahami. Kita simpulkan, ketika Al-Quranul Karim turun dengan bahasa Arab, maka ilmu yang menjadi dasar, ilmu alat untuk memahami bahasa Al-Quran, memahami bahasa petunjuk tersebut, perintah dan larangan dari Allah Jalla wa Ala, maka tiada jalan lain kecuali dengan memahami ilmu alat yang paling dasar, yakni ilmu nahwu, sharaf, dan al-balaghah, di samping tentunya ilmu-ilmu lainnya, termasuk juga ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya yang begitu kompleks, begitu lengkap, luar biasa. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua untuk senantiasa menguatkan motivasi kita untuk mempelajari bahasa Al-Quran, yakni bahasa Arab itu sendiri, terutama sebagai dasar kita awali dengan mempelajari ilmu nahwu, sharaf, dan al-balaghah. Wallahu a'lam bishawab.